Om Swastiastu. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kita akan melakukan rilis terhadap pengungkapan pelaku pengeroyokan mengakibatkan korban meninggal dunia TKP di Simpang Jalan Subur, Kelimutu, Monangmaning, Denpasar. Peristiwanya terjadi Jumat 23 Juli 2021 sekitar pukul 16.45 WITA. Kronologisnya berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 2 siang 4 orang debt collector dari PT BMMS datang ke kos korban atas nama KW untuk menarik satu unit sepeda motor Yamaha Lexi DK 2733 ATO, di mana ada uang prestasi yang diduga ada penunggakan, ya, tidak membayar atau bermasalah dalam pembayaran kredit. Selanjutnya, kalau tidak ada kesepakatan saat itu oleh korban bersama 4 orang debt collector sepakat untuk menyelesaikannya di kantor PT BMMS, ya, yang ada di Monangmaning. Selanjutnya korban, ya, mengendarai Honda Beat DK 6016 QF membonceng salah satu debt collector berinisial GS. Sedangkan adiknya GB mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 4266 XZ. Selanjutnya bersama-sama mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 4266 XZ. Selanjutnya bersama-sama ke kantor PT BMMS di Monangmaning untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setiba di lokasi, setelah ada pembicaraan, ternyata tidak ada kesepakatan sehingga terjadi keributan saat itu, dan akhirnya berlanjut kepada pengeroyokan terhadap korban GB dan KW. Selanjutnya kedua korban melarikan diri, di mana korban GB dikejar oleh F dengan membawa satu batu, ya, sebuah batu, sedangkan tersangka WS membawa pedang. Kemudian korban dikejar sampai ke Simpang Jalan Subur Kelimutu, Monangmaning, terjadilah penugasan, ya, dengan senjata tajam jenis pedang oleh WS. Ini fotonya, jadi dikejar oleh tersangka WS dengan menggunakan pedang. Ini barang buktinya kita amankan. Ini ganggarnya lepas. Inilah BB yang mengakibatkan meninggalnya korban diduga, ya, dengan menebas dengan menggunakan ini. Kemudian diduga korban saat itu kehabisan darah, ya, dikuatkan dengan saksi yang melihat, yaitu ED dan IE. Kemudian korban kedua KW mengalami luka robek pada bagian kepala, ya, terjadi di depan kantor desa ulangi PT BMMS, ya. Kemudian setelah kita lakukan otopsi, terdapat perlukaan pada korban, yaitu pada kepala samping kiri, kemudian kepala bagian belakang, pertengahan lengan bawah kiri, kemudian pada lengan atas kiri, dan pada paha kanan serta lengan bawah. Jadi ada 6 luka terbuka hanya mengakibatkan korban kehabisan darah. Sementara terhadap KW itu perlukaannya luka robek bagian kepala. Kemudian dari hasil pengembangan kita berhasil mengamankan 7 orang tersangka. Yang pertama inisial WS, warga Bali, ya, perannya dia melakukan penugasan terhadap korban GB yang meninggal dunia.
Ini kita jadikan sebagai tersangka utama. Kemudian FK ini warga Ambon, ya, melakukan pemukulan dan pelemparan dengan menggunakan batu. Ini batunya, ya. Jadi dia pukul korban dan dilempar pakai batu terhadap korban mengenai punggung. Kemudian tersangka ketiga DD, sama Ambon, dia mengeluarkan pedang dari ruang kantor. Ini pedangnya, ya, yang pedang yang digunakan, ya, ini dikeluarkan oleh DD. Kemudian dia melakukan penyerangan terhadap korban. Tersangka keempat JDL, ya, JDL ini orang Ambon juga. Dia melempar korban dengan menggunakan kursi plastik dan memukul korban dengan tangan kosong. Kemudian GBS atau GBC, ini warga Bali, ya, melempar korban dengan menggunakan kursi plastik. Nah, ini kursi plastiknya, ya, benar kan? Kemudian dia memukul korban dengan tangan kosong. Tersangka yang keenam GP, ya, GP ini melempar korban dengan menggunakan kursi plastik. Ada ini kursi plastiknya, dan memukul korban dengan tangan kosong. Dan terakhir tersangka DD, ya, Ambon, memukul korban dengan tangan kosong. Jadi dari ketujuh tersangka, 2 asli orang Bali dan 2 dari luar Bali, ya, paling 7 dari luar Bali. Modus operandinya, pelaku melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap korban dengan menggunakan sajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan penangkapan terjadi, ya, dari hasil olah TKP tanggal 23 Juli, tidak lebih dari 24 jam, tim gabungan kita berhasil mengamankan ke-7 pelaku, ya, untuk dilakukan proses lebih lanjut. Barang bukti sebilah pedang, ya, yang digunakan WS, ini, ya, untuk menebas korban hingga meninggal dunia. Kemudian 4 buah pedang, ini ada 4 buah pedang yang juga berhasil kita amankan dari kantor PT BMS, ya, di Jalan Gunung Patuha di Pasar Menangani. Kemudian 3 buah kursi plastik, ini satu, ya, yang digunakan untuk melempar korban, batu, ya, batu tadi. Kemudian 1 unit sepeda motor, 2 unit sepeda motor korban yang dibawa ke PT BMS. Kemudian 1 motor Yamaha yang menjadi objek Yamaha Lexi yang dilakukan penyitaan sepihak oleh PT BMS ini. Kemudian ada pecahan kaca dan baju korban dan baju para tersangka kita amankan, ya. Kemudian pasal yang dilanggar yaitu perkara tindak pidana pembunuhan dan atau pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau membawa atau menguasai senjata tajam. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan kenakan, yaitu pasal 338 KUHP, pasal 170 ayat 2 ke 1, pasal ketiga KUHP, pasal 359 ayat 3, 351 ayat 3, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Ancaman hukumannya ada untuk 338 15 tahun, 170 ayat 2 ke 1 12 tahun, pasal 351 7 tahun, dan pasal 2 ayat 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat 10 tahun penjara. Demikian teman-teman yang dapat kami jelaskan pada kesempatan ini. Ya, tadi gimana? Objek tadi miliknya si korban atau siapa orang lain? Objek ini adalah milik dari kakak almarhum ini atas nama inisial KW, ya. KW yang punya sepeda motor. Kemudian oleh si KW mengajak tadinya untuk bersama-sama menyelesaikannya di kantor PT BMS ini.
Ini sampai terjadi peristiwa kesalahpahaman dan terjadi pengeroyokan ini. Yang memicu keributan macet atau gimana? Ya, jadi diduga 1 tahun tidak membayar kredit ya, 1 tahun ya. Yang memicu keributan pada saat di kantor itu apa? Ya, karena tadi ya ada pembicaraan, kemudian waktu itu mungkin ada kesalahpahaman karena korban mengeluarkan ini apa namanya? Rantai kalung. Jadi melihat ini para pelaku terpicu emosinya sehingga terjadi pengeroyokan. Ini niatnya emang untuk mengambil kembali motor itu ya, mobil itu. Tadinya mau membicarakan, dia menyelesaikan secara baik-baik karena kakak si almarhum ini mengakui ada penunggakan, tapi mohon waktu untuk bisa menyelesaikan. Oleh pihak PT DMS ini ya menganggap waktu yang diberikan sudah lewat sehingga motor harus disita oleh mereka. Selanjutnya untuk finance yang memberi kuasa kepada mereka gimana? Ya, kita juga akan mendalami ya dan kita akan memproses para finance yang telah meminta jasa untuk melakukan kegiatan penyitaan karena secara aturan hukum ya ini dilarang. Boleh dilakukan penyitaan apabila sudah mendapat keputusan yang tetap dari pengadilan. Nah, dan ada sertifikat fidusia yang sudah dikeluarkan. Jadi tidak boleh mensita sepihak, ya. Akhirnya terjadilah pelanggaran hukum dan berakibat fatal seperti hal yang terjadi seperti ini. Selanjutnya untuk legalitas dari PT Jasa Mandiri. Ya, tetap kita lakukan lagi, ya. Kalau sementara kan dari hasil pemeriksaan kita, dia sebagai debt collector untuk bisa menarik barang-barang yang terlambat kredit ini. Nah, ini makanya kita akan periksa nanti, akan dalami pihak-pihak finance yang telah menggunakan jasa mereka, dan secara hukum ini juga ilegal, dilarang, dan kita akan melakukan proses hukum. Bapak, luka yang diderita oleh WS ini luka karena apa? Luka yang di Tersangka utama. korban. Oh ya, kan tadi ada perkelahian ini, ya. Di awal kan ada perkelahian, salah pahaman. WS juga sempat karena mungkin situasi begitu, ya, melakukan perlawanan sehingga terjadi. Jadi ada perkelahian, ya. Sebelumnya kan ada 6 tersangka, kemudian ada penambahan 1, 7, 2, 3. Ya, betul. Peran tersangka terakhir apa ya? Ya tadi dia ikut serta memukul, melempar dengan kursi plastik. Jadi dia ada bersama-sama di sana. Siapa Pak namanya? Yang tersangka terakhir yang ketujuh atas nama GP, misal GP. GP warga Ambon. Kalau PT BMS itu ada izin sebagai jasa debt collector atau tidak? Ya, masih kita dalami, apapun itu undang-undang melarang untuk melakukan penyitaan secara sepihak kecuali ada keputusan dari pengadilan. Dan itu ada mekanismenya, ya. Harus aparat yang berwenang yang boleh melakukan penyitaan. Itu kan DP Pak. Ya. Izinnya apa ya? Nah ini kita akan cek lagi. Dia PT, salah satunya itu kegiatan mereka melakukan penyitaan ini. Mungkin ada kegiatan lainnya, ya. Tapi saat terjadi ini mereka melakukan penyitaan. Ada pihak isinya diperiksa Pak? Kita masih fokus kepada pendalaman kasus ini dan pasti sesegera mungkin kita akan proses ke pihak isi yang sudah menggunakan jasa untuk melakukan penyitaan seperti ini. Sementara tersangkanya sampai saat ini 7 orang ini, ya. 7 orang ini nanti kita akan kembangkan terus. Tapi saat ini sudah kita dalami, kita sudah lakukan gelar perkara dan kita akan melakukan pra-rekonstruksi nanti, ya. Segera kita akan pra-rekonstruksi untuk mengetahui keterlibatan masing-masing dan kemungkinan tadi bila ada tersangka baru. Tapi sementara 7 ini yang kita sudah pastikan. Apakah hasil penyelidikan dari pihak kepolisian bagaimana sih sepak terjang mereka saat jadi debt collector itu? Maksudnya? Sepak terjang tadi kan Sepak mereka. terjang kelompok ini, apakah memang dengan kekerasan pengancaman seperti itu atau seperti apa? Ya, yang jelas pada saat itu kan awalnya mereka mendatangi korban ke kediaman korban. Oleh korban sudah menyatakan bahwa ini kan harus sesuai keputusan pengadilan, ya. Oke, kalau gitu kita selesaikan di kantor. Akhirnya mereka datang di kantor.
Nah, pada saat di kantor terjadi kesalahpahaman. Nah, menurut alasan para pelaku, ya terjadi kesalahpahaman lah. Apalagi korban almarhum sempat mengeluarkan benda ini, ya, benda tajam ini yang memicu mereka untuk lebih emosi lagi. Jadi pada saat terjadi selisih paham itu kan sudah emosi, ya. Kemudian karena almarhum korban mengeluarkan ini, ya, akhirnya mereka lebih emosi, terjadilah peristiwa pengejaran dan bahkan penebasannya. Ada lagi, cukup? Ya. Orang dari BNI sendiri apa Pak? Ya, tadi saya sampaikan BS dia mengeluarkan pedang dari ruang kantor. Di pedang-pedang ini, ya, yang kita amankan, ya. Nah, sama ini yang menjadi barang bukti utama yang menebas korban sampai meninggal. Hingga terjadi beberapa luka tusukan. Ya, ini ya. Pedang-pedang itu dibagikan kepada anggotanya atau gimana? Ya, ini kan semua diamankan dari sana nih. Kepemilikannya siapa itu Pak? Hah? Kepemilikan Ini lagi kita dalami, ya. Yang jelas, makanya tadi kita kenakan pasal undang-undang darurat, ya, dia menyimpan senjata tajam tanpa izin. Itu katanya sempat disembunyikan dan senjata ada. Ada. Setelah kita lakukan penelusuran ada di kantor, diamankan oleh mereka. Kalau untuk pelaku sendiri masalah BP-nya dan Oke. semuanya. Ya, sudah. Kasih, itu tajam. Hei, hati-hati udah tajam. Kanan Pak Kak. Tangan. Oke. Kiri, ya. Ya, mau merah nih, putar kiri, putar kanan. Cukup ya? Nah, bahkan ada beberapa yang menyerahkan diri. Masing-masing ditangkap di mana tuh? Hah? Masing-masing ditangkap di mana? Di beberapa tempat, ya. Jadi kita juga koordinasi dengan tetua-tetua yang ada yang menyerahkan diri diserahkan langsung ke petugas. Ada yang salah satu pelaku diamankan di mana? Ada. Nama jahitan. Gaji jahit. Iya. Tadi ada di rumah sakit yang WS itu. Jahitan 40 jahitan. Dia kena kebasan dari korban. Cukup ya? Cukup ya? Ya, cukup. Yuk, makasih.